Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Biofarmasi Sediaan Parenteral. Istilah parenteral berasal dari kata Yunani, para dan enteron, yang berarti di samping atau lain dari usus. Sediaan ini diberikan dengan menyuntikkan obat di bawah atau melalui satu atau lebih lapisan kulit atau membran mukosa. Karena ini di sekitar daerah pertahanan yang sangat tinggi dari tubuh, yaitu kulit dan selaput atau membran mukosa. Maka kemurnian yang sangat tinggi dari sediaan harus diperhatikan. Yang dimaksud dengan kemurnian yang tinggi itu antara lain harus steril. Sediaan parenteral adalah sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna atau langsung pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang cepat atau langsung sampai sasaran, misal suntikan atau insulin. Yang kedua, sediaan parenteral merupakan sediaan steril. Sediaan ini diberikan melalui beberapa rute pemberian intravena, intrapinal, intramuskular, subkutis, dan intradermal. Yang kedua, obat suntik hingga volume 100 ml disebut sediaan parenteral volume kecil, sedangkan apabila lebih dari itu disebut sediaan parenteral volume besar yang biasa diberikan secara intravena. Kemudian, ini persyaratan sediaan parenteral. Yang pertama, sesuai antara kandungan bahan obat yang ada di dalam sediaan dengan pernyataan tertulis pada etiket dan tidak terjadi pengurangan kualitas selama penyimpanan akibat kerusakan obat secara kimiawi dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan wadah yang cocok sehingga tidak hanya memungkinkan sediaan tetap steril, tetapi juga mencegah terjadinya interaksi antara bahan obat dengan material dinding wadah. Yang ketiga, tersatukan tanpa terjadi reaksi. Keempat, bebas kuman. Kelima, bebas pirogen. Keenam, isotonis. Ketujuh, isohidris. Dan yang ke-8, bebas partikel melayang. Terima kasih. Selanjutnya, rute pemberian. Pengetahuan tentang rute pemberian ini bukan dimaksudkan agar dapat menyuntikkan dengan benar, tetapi untuk farmasi lebih ditekankan pada persyaratan produk ditinjau secara farmasis. Pernyataan farmasetik yang dimaksud antara lain pemilihan wadah dengan ukuran yang tepat, penentuan pH, pemilihan bahan pengawet, dan penetapan tonisitas. Untuk jelasnya dapat diikuti uraian masing-masing rute pemberian injeksi. Masing-masing rute pemberian injeksi yang pertama yaitu pemberian subkutis atau subkutan, yang kedua pemberian intramuskuler, yang ketiga pemberian intravena, yang keempat pemberian intraperitoneal, yang kelima intramedimal, yang keenam intratekal, yang ketujuh injeksi intraterium, yang kedelapan intrakardikal, yang ke-9 injeksi intratikulus, yang ke-10 injeksi subkonjuktiva, yang ke-11 injeksi spedual. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu pemberian subkutis atau subkutan. Lapisan ini letaknya persis di bawah kulit, yaitu lapisan lemak lipoid yang dapat digunakan untuk pemberian obat antara lain vaksin, insulin, skopalamin, dan epinefrin atau obat lainnya. Lokasinya terletak pada lengan atas sebelah luar atau pada bagian paha luar. Sudutnya 45 derajat. Injeksi subkutan SC spuit 2 ml dengan ukuran 25, panjang jarum 5/8 sampai 1/2 inci. Dengan injeksi yang cepat SC 1/3 lengan atas bagian luar, paha interior, daerah abdomen, area spakula pada punggung atas.
Selanjutnya pemberian subkutis atau subkutan disuntikkan ke dalam jaringan di bawah kulit ke dalam alveolar. Volume yang disuntikkan tidak lebih dari 1 mili. Umumnya larutan bersifat isotonik, pH netral bersifat depo, atau absorpsinya lambat. Dapat diberikan dalam jumlah besar, volume 3-4 liter per hari dengan penambahan enzim hyaluronidase. Bila pasien tersebut tidak dapat diberikan infus intravena, cara ini disebut hipodermoksida. Selanjutnya, 2. Pemberian intramuskular. Intramuskular artinya di antara jaringan otot. Cara ini, kecepatan absorpsinya terhitung nomor 2 sesudah intravena. Jarum suntik ditusukkan langsung pada selaput otot yang letaknya di bawah lapisan subkutis. Lokasinya ada pada otot pangkal lengan, pada otot paha bagian luar yaitu 1/3 tengah pada sebelah luar. Pada otot bokong yang tepat adalah 1/3 bagian dari sina iliaca interior superior dengan sudut 90 derajat. Injeksi intramuskular split 2-5 mili dengan ukuran 21-25 panjang jarum, 1-2 inci atau tergantung pada kebutuhan dan ketebalan otot, jenis dan usia klien. Pemberian intramuskular. Pertama, disuntikkan ke dalam atau di antara lapisan jaringan atau otot. Injeksi dalam bentuk larutan, suspensi atau emulsi dapat diberikan secara ini yang berupa larutan dapat diserap dengan cepat, yang berupa emulsi atau suspensi diserap lambat dengan maksud untuk mendapatkan efek yang lama. Kedua, volume penyuntikan antara 4-20 mili disuntikkan perlahan-lahan untuk mencegah rasa sakit. 3. Pemberian intravena. Yang pertama, penyuntikan langsung ke dalam pembuluh darah vena untuk mendapatkan efek segera. Yang kedua, lokasi pada vena-vena anggota gerak. Yang ketiga, sudut 15-30 derajat. Yang keempat, injeksi intravena, split 2-5 mili dengan ukuran 21-25, panjang jarum 1-2 inci. Yang kelima, pemulihan tempat injeksi yang tepat. Pada lengan, vena basilika dan vena cephalica. Pada tungkai, vena savena. Pada leher, vena jugularis. Pada kepala, vena frontalis dan vena temporalis. Pemberian intravena disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah vena. Bentuknya berupa larutan, sedangkan bentuk suspensi atau emulsi tidak boleh, sebab akan menyumbat pembuluh darah vena tersebut. Dibuat isi tonis, kalau terpaksa dapat sedikit hipertonis, disuntikannya lambat, perlahan-lahan, dan tidak mempengaruhi sel darah, volume antara 1-10 mili. Injeksi intravenus yang diberikan dalam dosis tunggal dengan volume lebih dari 10 mili disebut infus intravena. Injeksi IV dengan volume 15 mili atau lebih tidak boleh mengandung bakterisida. Injeksi IV dengan volume 10 mili atau lebih harus bebas pirogen. Intraperitoneal dalam kurung IP. Penyuntikan langsung ke dalam rongga perut di mana obat secara cepat diabsorpsi. Injeksi IP jarang digunakan karena rentan menyebabkan infeksi. Ini lebih sering diterapkan pada hewan daripada manusia. Pemberian obat dilakukan dengan cara penyuntikan pada daerah abdomen sampai agak menepi dari garis tengah dengan volume 0,5 mili. Mencit dipegang, memegang mencit dengan penjepit bagian tekuk menggunakan ibu jari dan jari telunjuk, dan ekornya dijepit di antara jari manis dan dikelingking, kemudian memposisikan telentang. Pada penyuntikan, posisi kepala lebih rendah dari abdomen. Posisi jarum suntik 10 derajat dari abdomen berlawanan arah dengan kepala. Arah jarum ke bagian perut. Intraperitoneal disuntikkan ke dalam pembuluh darah arteri perifer tepi, volume antara 1-10 mili dengan boleh mengandung bakterisida. Yang kelima, injeksi intradermal atau intrakutan. Injeksi intrakutan atau IC adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit tepat di bawah epidermis. Lokasi, lengan bagian bawah dalam atau tepat yang dianggap perlu.
Sudutnya antara 15-20 derajat. Injeksi intrakutan atau IC di switch 1 mili dengan ukuran 25, 26, atau 27, panjang jarum ukuran 1/4 sampai 5/8 inci. Pilih tempat injeksi yang tepat, lengan bagian bawah dalam, dada bagian atas, punggung di bawah skapula. Injeksi intradermal atau intrakutan dimasukkan ke dalam kulit yang sebenarnya, digunakan untuk diagnosa. Volume yang disuntikan antara 0,1 sampai 0,2 mili, berupa larutan atau suspensi dalam air. Itu selanjutnya injeksi intratekal. Disuntikan langsung ke dalam saluran sumsum tulang belakang pada dasar otak antara 3-4 atau 5-6 lumbar vertebrata yang ada cairan cerebrospinalnya. Larutan harus isotonis karena sirkulasi cairan cerebrospinal adalah lambat. Meskipun larutan anestetika sumsum tulang belakang sering hipertonis, jaringan syaraf di daerah anatomi di sini sangat peka. Selanjutnya injeksi intraarterium. Injeksi intraarterium dimasukkan langsung ke dalam pembuluh darah partner. Digunakan jika efek obat diperlukan segera. Umumnya berupa larutan, dapat mengandung cairan non-iritan yang dapat bercampur dengan air, volume 1-10 mili, dan tidak boleh mengandung bakterisida. Baik, yang selanjutnya injeksi intraarterium disuntikan ke dalam pembuluh darah arteri perifer, tapi volumenya antara 1-10 mili, tidak boleh mengandung bakterisida. Di sampingnya ada contoh gambarnya. Dan yang ke-8, injeksi intrakardial dimasukkan langsung ke dalam otot jantung atau vertikulus, hanya digunakan untuk keadaan gawat, tidak boleh mengandung bakterisida. Dan yang ke-9, injeksi intraartikulus disuntikan ke dalam cairan sendi, di dalam rongga sendi, bentuk suspensi atau larutan dalam air. Baik, sekarang kita akan melanjutkan, yaitu injeksi subkonjungtiva. Larutan atau suspensi dalam air untuk injeksi selaput lendir bawah mata, umumnya tidak lebih dari 1 mili. Kemudian injeksi peridual. Injeksi ini disuntikkan ke intrakarnial, sisternal, dan lapisan dura dari spinal cord. Keduanya merupakan prosedur yang sulit dengan peralatan yang rumit. Disuntikkan ke dalam ruang epidural, terletak di atas durameter, lapisan penutup terluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian kita akan beralih ke penggolongan sediaan injeksi. Jadi, menurut USP, obat suntik dibagi dalam 5, umumnya didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada obat larutan atau emulsi yang sesuai untuk obat suntik disebut injection. Contohnya, insulin injection. Dan yang kedua yaitu ada bubuk kering atau larutan pekat. Tidak mengandung dapar, pengencer, atau zat tambahan lain, dan bila ditambah pelarut lain yang sesuai dengan pemberian larutan yang memenuhi semua aspek persyaratan untuk obat suntik disebut steril. Contohnya yaitu steril ampicillin sodium. Dan yang ketiga yaitu sediaan-sediaan seperti dijelaskan di yang nomor 2 tadi, yaitu kecuali bahwa mereka mengandung satu atau lebih dapar, pengencer, atau zat penambah lain disebut for injection. Contohnya yaitu methicillin sodium for injection. Dan yang keempat yaitu ada padatan yang disuspensikan di dalam media cair yang sesuai dan tidak untuk disuntikkan intravena atau ke dalam ruang spinal disebut sterile suspension. Contohnya yaitu sterile cortisol suspension. Dan yang terakhir yaitu ada padatan kering yang bila ditambahkan pembawa yang sesuai menghasilkan sediaan yang memenuhi semua aspek persyaratan untuk sterile suspension, dan yang dibedakan dengan judul sterile for suspension. Contohnya yaitu sterile ampicillin for suspension. Saya Debbie, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang pertama, efek obat dapat diamalkan dengan pasti. Yang kedua, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna. Yang ketiga, kerusakan obat dalam truktus gastrointestinalis dapat dihindari. Yang keempat, obat dapat diberikan kepada penderita yang sedang sakit keras ataupun koma. Sedangkan kerugiannya, yang pertama, pemberian sediaan parenteral harus dilakukan oleh personal yang lebih terlatih dan membutuhkan waktu pemberian yang lama. Yang kedua, pemberian obat secara parenteral sangat berkaitan dengan ketentuan prosedur aseptik, rasa nyeri pada lokasi penyuntikan yang tidak selalu dapat dihindari.
Bila obat telah diberikan secara parenteral, sukar sekali untuk menghilangkan atau merubah efek fisiologisnya karena obat telah berada dalam sirkulasi sistemik. Harganya juga relatif lebih mahal karena persyaratan manufaktur dan pengemasan. Masalah lain dapat timbul pada pemberian obat secara parenteral dan interaksi obat secara parenteral seperti septisema, infeksi jamur, inkompatibilitas karena pencampuran sediaan parenteral dan interaksi obat. Persyaratan sediaan parenteral tentang sterilitas, bebas dari partikulat, bebas dari pirogen, dan selanjutnya biotransformasi obat. Untuk mendapatkan respon, obat harus dipecah terlebih dahulu menjadi molekul kecil, misalnya dengan disolusi atau disintegrasi. Dalam fase ini yang penting adalah ketersediaan farmasi dari zat aktifnya, yaitu obat siap untuk diabsorpsi, yaitu obat untuk dapat menimbulkan aksi dan menghasilkan efek terlebih dahulu harus diabsorpsi. Proses absorpsi meliputi masuknya obat hingga sampai ke aliran darah. 1. Intravena tidak mengalami tahap absorpsi. Obat langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah sehingga kadar obat dalam darah diperoleh dengan cepat, tepat, dan dapat disesuaikan langsung dengan respon penderita. Injeksi larutan obat secara langsung ke aliran darah memberikan prediksi respon farmakologik yang lebih baik. 2. Pada intramuskular, kelarutan obat dalam air menentukan kecepatan dan kelengkapan absorpsi. Obat yang sukar larut seperti diazepam dan phenytoin akan mengendap di tempat disuntikan sehingga absorpsinya berjalan lambat, tidak lengkap, dan tidak teratur. Obat yang larut dalam air cepat diabsorpsi. Tempat suntikan yang sering dipilih adalah gluteus maximus dan deltoid. Tiga, intramuskular dan subkutan. Absorpsi pada kedua injeksi ini akan lebih cepat jika diberikan dalam bentuk cairan. Kecepatan absorpsinya tergantung pada vaskularisasi di wilayah tubuh yang diinjeksikan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah konsentrasi obat, derajat ionisasi, dan bentuk lipid non-ion serta wilayah injeksi. 4. Untuk intrahekal, obat langsung dimasukkan ke dalam ruang subarachnoid spinal dilakukan bila diinginkan efek obat yang cepat dan setempat pada selaput otak atau sumbu cerebrosipinal seperti pada anestesia spinal atau pengobatan infeksi sistem saraf pusat yang akut. Saya Rosvina Putri ingin melanjutkan presentasi selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi kecepatan biotransformasi. Yang pertama, faktor intriksi meliputi sifat yang memiliki obat seperti sifat kimia obat, lipofisilitas, dosis, dan cara pemberian. Yang kedua, faktor fisiologi meliputi sifat-sifat yang memiliki makhluk hidup seperti jenis atau spesies, genetik, umur, dan jenis kelamin. Yang ketiga, faktor farmakologi meliputi inhibisi enzim oleh inhibitor dan induksi enzim oleh induktor. Yang keempat, faktor makanan, adanya konsumsi alkohol, rokok, dan protein. Yang kelima, faktor lingkungan, adanya insektisida dan logam-logam berat. Yang keenam, induksi enzim, banyak obat mampu menaikkan kapasitas metabolismenya sendiri dengan induksi enzim atau jenis penenorbital dan jenis metikolantrena. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu evaluasi biofarmaseutik. Tahap uji, yang pertama menentukan waktu aksi yang diharapkan, yang kedua memilih pembawa yang dapat memberikan hasil yang sesuai harapan, yang ketiga evaluasi in vivo, penentuan kadar obat di dalam darah hewan dan manusia, yang keempat evaluasi sediaan parenteral, potensi atau kadar, pH, warna, kekeruhan, bau, toksisitas, evaluasi wadah, keseragaman bobot, dan keseragaman volume. Zat-zat tambahan. Zat-zat tambahan yang lazim digunakan dalam formulasi suatu sediaan steril antara lain pengawet, pendapat, antioksidan, konsolven, bahan pengisi tonis, dan lain-lain. Yang pertama, antioksidan.
Garam-garam sulfur dioksida termasuk bisulfit, metasulfit, dan sulfit adalah yang paling umum digunakan sebagai antioksidan. Selain itu digunakan asam askorbat, sistein, monotiogliseril, dan tokoferol. Yang kedua, bahan antimikroba atau pengawet. Benzalkonium klorida, benzil alkohol, klorobutanol, metakreosol, timerosol, butil p-hidroksibenzoat, metil p-hidroksibenzoat, propil p-hidroksibenzoat, dan fenol. Yang ketiga, buffer, asetat, sitrat, fosfat. Yang keempat, bahan penghelat geram eta. Yang kelima, surfaktan, polioksietilin, dan sorbiton monoleat. Yang terakhir, bahan pengisotonis, yaitu dektrosa dan NaCl. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.